Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani Rauf. Saya mahasiswa Stikes Widya Nusantara Palu, tingkat 3 semester 5, kelas 3A keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 sistem saraf kranial beserta fungsi. Baik, yang pertama saraf olfaktori. Saraf olfaktori yang berperan dalam penciuman atau penghidungan. Jadi saraf tersebut yang mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi jika kita tidak sengaja mencium bau yang ada di sekitar kita, maka saraf yang berperan di sini adalah saraf olfaktori. Yang kedua itu saraf optik. Nah, saraf optik ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, karena saraf ini yang berperan dalam penglihatan kita. Jadi saat kita menerima cahaya dari luar bersamaan dengan bagian mata lainnya, nah saraf ini yang akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang kita lihat tadi. Yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf okulomotor ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Nah, saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata kita. Nah, otot-otot tersebut juga yang akan membantu mata kita bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil serta sebagai respon terhadap cahaya yang diterima di mata. Yang keempat, saraf troklear. Saraf troklear ini mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau pada saat kita melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal ini adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Nah, saraf trigeminal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saraf ophthalmicus yang bertugas untuk mengirim informasi sensorik dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris ini berperan mengirimkan informasi sensorik dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, rongga hidung. Nah, maksilaris juga mempersarafi gigi-gigi yang ada di sekitar rahang atas. Yang ketiga itu saraf mandibular. Saraf mandibular ini berfungsi dalam sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Nah, saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Selain itu, saraf mandibular ini juga mempersarafi gigi-gigi rahang bawah. Yang keenam, saraf abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Nah, dia ini menjadi salah satu otot yang berperan pada saat kita melotot atau melirik. Yang ketujuh, saraf facialis. Saraf facialis ini seperti saraf trigeminal. Saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Terus yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Terus yang ketiga, merasakan sensasi di telinga luar. Dan yang keempat, kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan, saraf vestibulokoklear. Saraf vestibulokoklear ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Nah, tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada pada posisi seimbang. Terus yang kedua itu saraf koklearis, yaitu membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang kesembilan, saraf glossofaringeal. Saraf glossofaringeal ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Nah, kalau dia dalam fungsi sensorik, dia ini berperan dalam menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, lidah bagian belakang, dan berperan dalam merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Terus yang kedua, fungsi motorik. Dia ini berperan dalam mengatur pergerakan otot stylofaringeus dan memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf vagus. Saraf vagus ini memiliki fungsi mulai dari hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Yang pertama itu bagian sensorik. Dari saraf ini dia itu berperan dalam merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Sedangkan bagian motorik, saraf ini dia berperan dalam mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak.
Sedangkan bagian parasimpatik, saraf ini dia berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11, saraf aksesorius. Saraf aksesorius ini berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Nah, otot inilah yang akan mengatur otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher kita sesuai dengan keinginan kita. Terus yang terakhir atau yang ke-12 itu saraf hipoglossus. Nah, saraf hipoglossus ini berperan untuk tugas motorik di mana dia ini mengatur pergerakan otot di. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait 12 sistem kranial beserta fungsinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.